Oke, Fit. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Ya, Kak, kan sekarang umur saya lumayan ya udah 25 ke atas. Sekarang kan susah banget ya dari perusahaan maksimalnya pasti mentoknya di 25. Sedangkan saya mau ke 27. Kalau misalnya saya kan latar belakang kerjaan sebelumnya itu bagian administrasi. Emang banyak sih Pak. Cuman dari keluarga kadang suka nggak boleh kayak apa sih kerja jauh. Jadi Mm-mm. saya menunggu di tempat yang dekat kerjaan cuman lewat email, tapi kan sekarang susah ya Pak. Kebanyakan ada yang lewat instannya itu kayak calo gitu Pak. Cuman saya takut ke ini, takut ke apa? Tipu gitu. Ketipu. Ya, jadi solusinya dong Pak. Oke, ini ada beberapa poin sebenarnya ya. Pertanyaanmu kayaknya pendek, tapi ini sebenarnya cukup kompleks gitu ya. Oke, nomor satu, saranku sih jangan lewat calo ya. Saranku kalaupun nanti ada pihak pembantunya, itu mending lewat ke satu headhunter atau dua outsourcing gitu. Yang udah jelas gitu. Headhunter atau outsourcing. Nah, kamu browsing dulu tuh perusahaan outsourcing tuh apa aja gitu. Banyak perusahaan-perusahaan outsourcing besar. Banyak perusahaan-perusahaan headhunter besar. Biasanya kalau perusahaan headhunter tuh namanya ada bla 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 consulting. Nah, biasanya ada kayak gitunya biasanya, nggak selalu gitu. Tapi bisa lewat mereka itu pihak ketiga juga dan itu udah jelas gitu. Resmi, jelas, bukan calo yang nggak tahu dari mana asalnya, ngaku-ngaku bisa bantuin kamu, nanti tiba-tiba kamu disuruh bayar nominal sekian atau melakukan sesuatu, tapi ternyata malah nggak pasti kayak begitu ya. Jadi, mm-mm. Jadi saranku itu dulu nomor satu. Jadi jangan kepikiran pakai calo-calo sih kalau menurutku. Walaupun memang ada kisah kayak Pak, tapi teman saya ada tuh yang pakai calo masuk. Ya silakan. Kalau aku sih nggak bakal nyaranin itu gitu ya. Gitu. Oh, Pak, saya potong. Kalau dari headhunter gitu, kan kadang suka ada tuh yang ijazah ditahan. Itu aman nggak sih, Pak? Ijazah ditahan. Ya, ada beberapa gitu yang nawarin. Ya, jadi Saya gini ya. sebagai Tapi dia mengakunya sebagai headhunter atau pihak ketiga atau siapa? ya Oke, oke. headhunter. Jadi gini ya. Cara kerja headhunter tuh biasanya pihak-pihaknya, beliau-beliaunya itu akan menghubungi kamu dan bilang bahwa apakah Anda berkenan untuk mengirimkan CV, nanti saya akan hubungkan ke perusahaan-perusahaan kenalan saya barangkali ada yang cocok. Nah, yang dikasih itu adalah CV-mu. Nanti ibaratnya orangnya ini akan nyariin tuh ke perusahaan pabrik-pabrik Korea, perusahaan Jepang misalkan gitu kan. Kalau cocok, akan di set up meeting dengan user itu gitu. Nah, di sini nggak butuh penahanan ijazah gitu. Jadi headhunter tuh nggak ada itu. Nah, ini malah dipertanyakan nih, belum tes kan itu, udah diomongin di awal kan ya. Nanti ijazahnya Ya, ditahan ya, kayak gitu ya, jangan. Kenapa? Karena ya aneh. Takutnya gini, takutnya akhirnya ini headhunter, ijazahmu ditahan, akhirnya kan kamu nggak bisa lari kemana-mana nih, gitu. Padahal juga di tapi rekrutmen kalau headhunter itu nggak ada. kalau ini ada tanda tangan di atas materai itu gimana, Pak? Ya, ntar dulu, jangan buru-buru tanda tangan di atas materai dulu. Pihaknya siapa? Karena kalau headhunternya dia mewakili siapa nanti di sesi kedua deh ya. Aku tanya detailnya ya gitu. Karena kalau bener-bener headhunter itu nggak kayak begitu, nggak ada tahan ijazah di awal, terus tiba-tiba ada materai tanda tangan di atas materai. Jangan salah ya. Loker palsu pun itu ada yang sampai di awal tuh dipaksa tanda tangan materai. Aku pernah nemuin di Jakarta Timur itu. Itu teman diburu-buru buat ini ada kontrak gini-gini tanda tangan di atas materai dia. Akhirnya mau. Padahal itu loker palsu loh itu. Gitu. Jadi jangan buru-buru dan nanti disuruh bayar ini itu kalau nggak mau ya ini kamu diancamnya pakai tanda tanganmu ini gitu. Jadi jangan jangan melakukan itu gitu ya. Headhunter itu nggak butuh ijazah-ijazah ditahan gitu. Aku lanjut ya. Jadi Ya, terkait dengan headhunter atau tadi outsource itu nggak kayak gitu. Nah nanti kalau memang kamu sudah berkaitan langsung dengan perusahaannya, ya kan? Berhubungan langsung dengan perusahaannya atau nanti kamu di situ lewat outsource tadi, terus di situ memang ada kebijakan tahan ijazah ya nggak apa-apa, kamu pertimbangkan. Tahanan ijazah itu nggak ada aturan bakunya, tapi harus dari kedua belah pihak setuju.
Kalau kamu nggak setuju ya nggak apa-apa. Banyak kok perusahaan yang nggak perlu ada tahan ijazah gitu. Tapi kalau memang perusahaannya meyakinkan dan ibaratnya kamu kayak ya aku bakal di sini agak lama ya nggak ada masalah. Yang penting kamu sampaikan, baik Pak, karena ijazah itu adalah dokumen resmi, saya ingin nanti penahanan ini ada serah terima bentuknya resmi. Yang di dalamnya tuh memuat tujuan nitipin ijazah atau nahan ijazah. Kan biasanya gitu ya, kalau di pabrik-pabrik bilangnya dititipin ya, bukan ditahan ya gitu bahasanya. Nitip ijazah gitu. Kemudian di dalamnya itu ada berapa lama durasinya adanya penahanan ijazah itu, kayak gitu. Kemudian mekanisme pengambilannya gimana itu harus ada di surat keterangan resminya gitu. Harus ada di surat keterangan resminya gitu. Jangan jangan kayak cuma lisan-lisan aja atau surat serah terimanya kayak kamu serah terima ya apa itu yang kayak tanda tangan kecil, nggak bisa kayak gitu. Harus yang resmi karena dokumennya itu resmi. Balik lagi ya, tahan ijazah itu pilihan masing-masing orang gitu. Ini untuk ngomongin yang kedepannya. Nanti kalau kamu mau mempertimbangkan tahan ijazah tuh kamu mikirnya adalah seberapa penting sih aku tahan ijazah. Kedua, kalau aku nggak mau tahan ijazah, kemungkinan aku nggak lolos di rekrutmen ini. Kira-kira aku ada plan B nggak? Gitu. Seberapa urgent sih? Ketiga, seberapa rumit sih nanti aku kalau mau ngambil ini ijazah? Gitu. Pertimbangkan itu semua. Gitu. Jadi jangan buru-buru mau ada tahan ijazah. Gitu ya. Ini baru berkaitan dengan ijazah tadi sama outsource dan headhunter tadi ya. Setauku sih gitu sih. Gitu. Jadi terkait dengan penahanan ijazah dan lain-lain itu caranya nggak kayak gitu. Cara main outsource dan headhunter yang bagus benar itu nggak yang kayak tadi yang kamu bilang itu. Walaupun di dalamnya nanti akhirnya ada tahan ijazah tuh nggak gitu caranya. Nanti didiskusiin aja ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, berkaitan dengan mencari pekerjaan di sekitar rumah. Nah, ini tantangan sekali ya, kayak begitu. Ini butuh kemampuan negosiasimu juga gitu. Karena kan pengen ada kerjaan di sekitar rumah tuh sebenarnya itu ya, sebenarnya itu kita harus tahu urgensinya dulu. Maksudnya tahu urgensinya tuh gini. eh jadi di sekitar dekat rumahmu itu emang banyak nggak perusahaan-perusahaan yang bisa kamu tuju, ya kan? Gitu. Yang kedua, apakah kerja di dekat rumah itu merupakan suatu hal yang wajib karena ada suatu tanggungan yang harus kamu pegang, atau hanya sekedar udah kamu jangan jauh-jauh gitu loh, hanya sekedar itu. Karena kalau dalam tanda kutip bukan karena hal urgent kamu membatasi diri untuk mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah, ya pasti jelas pilihannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kamu nyarinya yang lebih jauh gitu, ya kan? Gitu. Jelas pilihannya pasti lebih sedikit gitu. Karena ya tadi, deket rumah tuh urgent enggak? Kalau enggak urgent ya jangan gitu. Yang kedua, definisi deketnya dulu dibenerin. Deket itu radius berapa? Misalkan kamu tinggal di Bogor. Deket itu apakah harus di Bogor atau di kampungmu sini? Atau sebenarnya sampai Depok nggak masalah gitu. Gitu. Atau sebenarnya definisi dekat itu bisa diartikan misalkan di jalur utama yang ada lintasan KRL-nya gitu-gitu. Ya disimpelin gitu nggak apa-apa. Jadi akhirnya nanti kamu yang sifatnya nanti berkoordinasi dengan siapa tadi misalkan ortu atau gimana gitu. Karena definisi dekat itu bisa gitu. Ada loh yang dari jarak itu nggak jauh, tapi dari akses tuh jadi berasa jauh gitu. Karena tadi akses kendaraan, akses jalan ini itu dan lain-lain itu lebih susah gitu. Kan kita kalau ngomongin kan kamu di daerah Jabodetabek ya. Kalau kita ngomong Jabodetabek tuh jauh dekat kan tidak diukur dari jarak saja ya, gitu. Tapi kan tergantung dari akses, gitu. Kalau jaraknya lebih jauh tapi aksesnya mudah, misal dari rumahmu, tinggal jalan kaki udah sampai stasiun mana. Terus naik kereta sekali doang, turun jalan udah nyampe kantormu, walaupun itu ada di Pasar Minggu misalkan, gitu, dari Bogor. Ya jauh sih, tapi kan di sini kan relatif gitu ya. Oke, gitu ya, Fit ya. Jadi jarak itu, jadi jauh dekat itu tidak hanya diukur dari jaraknya, tapi dari aksesnya. Mungkin nanti kamu bisa yakinin ke orang tua, apalagi misal, nih aku ada dua panggilan, satu jaraknya cuma 10 kilo, satu 20 kilo. Tapi yang 20 kilo ini tinggal naik kereta, seret, nyampe, gitu. Yang ini sekian, tapi muter-muter karena nggak ada ininya, gitu. Yang kedua, pertimbangan lainnya apa? Dari sisi benefit yang kamu peroleh.
gitu. Jauh kalau gajinya gede, posisinya oke gimana gitu. Jadi jauh dekat itu jangan hanya dilihat dari jarak, tapi Iya. akses gitu. Gitu. Jadi nanti kamu yang akan diskusi dengan orang tua atau bahkan kamu diskusi sama dirimu sendiri. Dekat gaji 1 juta, jauh dikit gaji 5 juta misalnya gitu. Mau milih yang mana? Gitu. Berarti yang deket ini butuh waktu kamu kerja selama 5 tahun buat dapetin ini yang sebulan. Sorry 5 bulan buat dapetin yang sebulan. Ya ini kita ngomongin benefit doang ya kayak gitu. Ya itu contoh-contohnya gitu ya. Jadi jauh dekat itu balik lagi. Kalau bukan karena hal urgent, hanya karena sekedar udah jangan jauh-jauh, tapi definisi jauhnya tuh ternyata malah sangat membatasi kamu tadi loh. Gitu. Apalagi tadi kamu bilang pengalamanmu administrasi. Administrasi itu ya lebih banyak di kantor-kantoran dan deretan perkantoran itu kan banyak sekali gitu. Tetap nanti yang dekat-dekat kamu tetap apply gitu, yang jauh juga kamu apply gitu. Yang jauh tuh maksudnya yang aksesnya tetap bisa gampang ya gitu, tetap di apply gitu, biar apa pilihanmu lebih banyak gitu. Jadi jangan karena kamu cuma dalam tanda kutip dibolehkan dekat, yang rada jauh-jauh tuh nggak kamu coba. Jadi begitu lihat lokernya tuh kayak wah ini jauh, nggak aku coba, jangan, tetap aja apply gitu. Dan apply-nya, balik lagi tadi kamu bilang, kamu udah rutin via email, tapi saranku ya jangan cuma via email, karena sumber loker ada banyak, dan cara apply ada banyak. Ada yang lewat LinkedIn, apply lewat LinkedIn. Ada yang dari LinkedIn di-apply-nya lewat email. Ada yang dari website perusahaan, ada yang lewat job fair, kamu datang ke bursa kerja. Ada yang kadang-kadang ada walk-in interview, gitu-gitu. Jadi di situ nanti kamu bisa gunakan semuanya, jangan cuma apply-nya via email terus gitu, jangan. Gitu. Semua itu harus dicoba. Paling nggak kamu punya job portal 1 atau 2, terus punya website, ada website perusahaan, ada sumber yang lain apa gitu-gitu. Cara ngirimnya juga beragam gitu ya. Ini terkait dengan cara kirim gitu. Nah, yang selanjutnya selain cara kirim tadi yang sebenarnya ini pertanyaan pertama kamu ya gitu, bahwa gimana nih yang berkaitan dengan aku sekarang usia sekian gitu. Balik lagi, usia itu memang di beberapa loker itu memang dicantumkan, tapi sering sekali aku menemukan ada perusahaan-perusahaan yang kalau usia itu kayak nggak terlalu berpengaruh banget gitu. Walaupun di kualifikasinya ada usia itu, ya rada diabaikan bagian usia itu. Karena ada yang sifatnya itu kayak longgar gitu loh fit gitu. Jadi nggak harus yang kayak harus sekian. Misalkan maksimal 25, kamu baru 26. Coba aja gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang masih bisa dicoba untuk hal-hal yang semacam itu. Jadi nanti perusahaan akan mengalihkan fokus. Misalkan dari usia ya lebih dikit lah. Tapi dari pengalaman dia luar biasa loh gitu. Nah itu, jadi kita bisa mengalihkan dari kelebihan kita yang lain. Mungkin kalau untuk loker-loker yang ada usianya tadi, ya kan, kita dalam tanda kutip kurang memenuhi kualifikasi. Tapi kalau pengalaman kita, kebisaan kita ternyata memenuhi kualifikasi, itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi apa kuncinya kalau yang kamu khawatirkan adalah berkaitan dengan usia tadi? Satu, cari loker yang nggak ada batas usianya. Oke. Dua, kalau ada loker Ya. ada batas usianya, itu nanti kamu lihat dulu di situ kualifikasi yang lain masuk nggak. Kalau masuk nggak apa-apa, apply aja, dicoba gitu. Kecuali memang loker-loker ini tuh memang strict ya. Nanti kamu kan pasti tahu kan cara membedakan mana usia yang kayaknya ini masih bisa dicoba lah gitu. Sama yang ini nggak bisa nih gitu. Udah strict nggak bisa dicoba gitu ya. Gitu. Gitu. Tapi nggak ada kekhawatiran kayak wah aku sekarang masukin segini ya nggak apa-apa. Pengalamanmu banyak dan balik lagi. Misalkan gini, kamu apply-nya sejauh ini pengalamannya hubungannya sama admin. Kalau pengalamanmu udah banyak, jangan cuma ngincar staff admin, supervisor admin aja kamu lamar kalau perlu. Gitu. Kalau enggak, cari-cari yang apa? Cari-cari yang sifatnya itu ada kegiatan administrasinya. Ya nggak cuma jadi staff admin, nggak cuma jadi supervisor admin. Mungkin ada loker resepsionis di perusahaan, di bank, di hotel, gitu. Itu ada administrasinya. Mungkin ada kerjaan call center, gitu. Atau sosial media, admin sosmed, gitu. Admin kan macam-macam nih, nggak harus yang gitu. Ada admin sosmed, ada yang admin gudang, admin project, macam-macam. Gitu, bisa dicoba-coba. Bahkan nanti kamu bisa nyoba kalau ada loker-loker jadi PA.
jadi sekretaris, itu ada admin-adminnya juga gitu, ya kan? Jadi itu adalah yang bisa kamu incar, tidak hanya yang judulnya admin, staff admin gitu. Kalau kamu ngerasa udah cukup gitu kan, jangan yang staff-staff yang kamu coba gitu. Apalagi pengalamanmu misalkan udah lama sekali jadi admin gitu. Misalkan kamu admin pengalamannya udah 5 tahun, 6 tahun gitu. Ngapain ngincer staff lagi? Supervisor coba gitu. Gitu. Harus berani gitu. Gitu. Karena kamu udah hafal rutinitas bagi staff. Katakanlah 5 tahun, berarti kamu udah 5 tahun siklus admin tuh kamu hafal. Siklus tahunan di perusahaan itu. Pasti kamu punya ilmu yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kayak begitu. Ya kan? Itu dari adminnya. Jadi bayangkan loker admin jangan cuma staff, kalau ada staff ya lamar, ada supervisor kamu lamar, tapi sambil ngebayangin profesi-profesi, kamu googling aja kalau bingung. Profesi yang membutuhkan kemampuan administrasi yang baik gitu. Gitu. Nanti pasti kan ada rekomendasi profesi tuh. Nah, kalau ada rekomendasi profesi, cari yang jabatannya staff maupun supervisor gitu. Jadi itu kamu bisa coba-coba di situ gitu. Dan selama kamu masih under 30 menurutku masih cukup banyak ya gitu pilihannya gitu. Oke? Dan balik lagi terkait dengan urusan jarak, urusan usia gitu, ada loker-loker yang mungkin kamu jangan sampai lupa, yaitu loker remote kalau kamu mau kerjaannya yang online. Kalau memungkinkan ya, begitu. Jadi virtual assistant dan teman-temannya banyak kerjaan-kerjaan online yang dari sisi usia atau dari jarak itu nggak terpengaruh. Nah, kamu kantormu di belahan bumi yang lain nggak masalah gitu. Ada laptop, komputer, internet kayak begitu. Itu bisa dicoba juga gitu yang sifatnya virtual gitu. Nah, semua pertanyaanmu ini aku lanjut. Akhirnya membutuhkan apa? Satu, membutuhkan perencanaan target locker yang jelas gitu. Faktor usia, faktor jarak ini harus didefinisikan nih. Usia macam gimana? Kan kalau ngeliat kayak usia, kayaknya seolah-olah masalah banget ya. Padahal kan bisa di breakdown tadi. Usia-usia yang masih bisa ditoleransi karena banyak loker yang nggak masukin itu. Jarak juga sama. Jarak ini definisinya apa? Gitu. Jaraknya rada jauh, tapi aksesnya gampang, gajinya gede, kenapa nggak? Gitu. Memungkinkan bolak-balik, nggak perlu ngekos. Mungkin itu definisi jarak tuh di situ. Gitu. Kita nggak usah peduli dari si jarak, tapi yang penting aku nggak usah nginep gitu. Aku nggak usah ngontrak, nggak usah ngekos. Itu kan bisa dianggap sebagai deket gitu. Nggak usah melihatnya, nggak usah dari jarak, tapi aku masih bisa bolak-balik kok kayak begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa jadi kamu pertimbangkan gitu. Dan yang selanjutnya setelah nomor satu ini, definisi locker udah jelas, caranya udah jelas. Sekarang yang kamu lakukan di sini adalah apa? Memastikan yang ditulis di CV dan lampirannya itu memang udah meyakinkan ke arah sana. Jadi orang kalau ngelihat CV-mu udah nggak terlalu mikirin usiamu gitu. Ini definisinya CV dan dokumen pendukung ya, jangan cuma CV ya. Kayak begitu. CV dan dokumen pendukung itu bisa untuk tadi mengalihkan perhatian gitu. Gitu. Jadi bisa ditoleransi. Oke, dari usia ya paling beda dikit, tapi pengalamannya ini ya menarik ya. Kita butuh yang pernah gini, yang bisa gini gitu. Nggak cocok satu kalau yang 9 itu cocok misalkan ada 10 kriteria gitu. Satu cuma masalah usia, cuma masalah dikit, yang lain tapi cocok gitu. Itu bisa dipertimbangkan gitu. Dan balik lagi dengan area cakupanmu yang lebih luas, nanti kan lokernya lebih banyak. Kalau lokernya lebih banyak, yang bisa di-apply tiap harinya lebih banyak. Artinya kemungkinan lebih tinggi kan gitu. Gitu dulu ya. Yang ini pertanyaanmu tadi simpel, tapi sebenarnya ini saling berkaitan dan bagus ya ini ya pertanyaannya gitu. Sayang banget tadi sinyal rada error, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kelewat, ini aku record nanti ditonton lagi setelah aku upload ke YouTube. Oke? Mungkin ada pertanyaan lain boleh yang sifatnya general. Apa tuh? Sejauh ini kendala-kendala apa gitu? Kendalanya saat psikotes sih Pak, kalau misal online itu kadang ada yang sangat sulit banget. Oh, oke. Jadi gini, soal psikotes online atau offline itu sih memang harus ada persiapan dari sisi kamunya ya gitu. Persiapannya itu tidak untuk menghafalkan soal, tapi lebih ke memahami polanya aja. Psikotes maksudnya ini tuh bagian apa sih? Kan psikotes kan ada banyak cara pengerjaan ya. Ada yang memilih
ada yang memilih, ada yang mengisi, mungkin nanti ada yang menggambar. Oke, sorry, masalah sinyal lagi nih gitu. Jadi psikotes itu cara pengerjaannya ada banyak kan, kayak gitu. Ada yang ngisi, ada yang milih, ada yang ngitung, ada yang gambar gitu-gitu. Nah, di sini kamu familiar aja dengan cara pengerjaannya, karena kamu nggak bisa menghafal jenis soalnya. Tapi tipe tepatnya ya begitu-begitu aja. Kalau kamu tahu dalam sisi pengerjaan itu kayak ada yang, oh ini tuh aku kurang bisa di sini. Nah, kamu belajar tuh cari referensi. Cara pengerjaan yang lebih efektif tuh gimana? Tidak untuk menghafal soalnya, tapi memahami cara pengerjaannya Cara gitu sih kalau psikotes. Kalau interview gimana? interview sih lumayan masih bisa dikendaliin sih, Pak. Cuman Oh, kadang ada yang di luar yang tidak bisa dijawab. apa tuh misalkan pertanyaan apa tuh yang kamu Kadang groginya itu loh, Pak, yang nggak bisa bikin. oke. Oke, jadi gini, kalau terkait dengan cara grogi dalam interview itu sebenarnya cara cara mengantisipasinya itu adalah sering latihan ngomong. Cara paling simpelnya ya, gitu. Sebenarnya sih nggak cuma latihan ngomong, ada dua. Grogi itu bisa karena dua. Dari sisi kesiapan materi yang ada di sini, atau kesiapan ngomongnya, prakteknya. Kan namanya interview itu kan menyampaikan informasi kan, kayak gitu. Nah, menyampaikan informasi ini tuh ada dua kata tuh, menyampaikan dan informasi. Orang grogi itu biasanya gara-gara kurang persiapan dari cara menyampaikan atau dari info, gitu. Jadi kamu harus latihnya apa? Latih kamu nggak bisa lo belajar interview cuma baca, nonton video apa tanpa kamu praktek ngomong sendiri gitu. Boleh ngomong sendiri, boleh praktek sama orang gitu. Nanti aku ajarin deh di sesi kedua gitu, caranya gimana ya gitu. Jadi dengan cara yang semacam itu. Jadi harus ada praktek ngomongnya. Yang kedua adalah kesiapan materi atau informasi gitu. Jadi begitu kamu mau menghadapi interview, jangan belajarnya saat mau interview itu, tapi jauh-jauh hari praktek belajarnya gitu. Kalau 2 hari lagi mau interview, terus sekarang baru belajar interview ya jelas nggak bakalan lancar. Bahkan untuk kamu yang kebiasa ngomong di depan umum itu tetap tetap nggak bakalan optimal. Harus disiapkannya jauh-jauh hari. Apa yang harus disiapkan dari sisi ilmu atau teorinya? Satu, baca CV-mu, CV dan dokumen pendukung. Itu harus dibaca ulang. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu adalah saat kamu membuatnya, gitu. Habis itu kamu disuruh ngejelasin ada di CV-mu, kamu lupa isi apa yang kamu tulis. Bahasanya kurang tertata dibandingkan yang kamu tulis gitu. Ya, itu yang pertama ya, gitu. Yang kedua adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Browsing aja dulu gitu. Tugas dan tanggung jawab apa misalkan tadi admin ya udah tugas dan tanggung jawab staf admin. Pahami dulu tuh definisinya secara umum gitu. Walaupun kamu belum hadapin interviewnya tapi kamu harus paham dulu, riset dulu secara umum gitu. Tugas, tanggung jawab, kemampuan yang harus dimiliki, targetnya apa, tools-toolsnya apa, pakai tools ini, biasanya ngerjainnya gimana, kayak begitu.